Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan betul-betul kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan, kebaikan, keberkahan, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diajarkan Nabiullah Sulaiman setiap mensyukuri atau mensikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi dan semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tentunya senantiasa hendaknya kita tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kita menjalankan saum Ramadan, tak lain tak bukan target utamanya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi puasa yang gimana, saum yang gimana yang bisa menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa? Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melakukan menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
barulah Allah akan ampuni kesalahan dan dosa orang tersebut. Sungguh celakalah barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi setelah Ramadan Allah tidak mengampuni kesalahan dosa orang tersebut. Tidak ada tampak perubahan-perubahan menuju pada kebaikan, keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sungguh celakalah orang seperti tersebut, karena berarti dirinya dikelayuti, dikuasai oleh syaitan. Kemudian dalam Al-Quran jelas sekali, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun bekal yang terbaik, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian. Sebaik-baiknya bekal adalah menghadap Allah, tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu berarti siap kapanpun dimanapun menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga siap kapanpun dimanapun menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan nama Allah yang rabihun, nama Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semua adalah termasuk umat Rasulullah yang cerdas. Yang cerdas yang bagaimana? Yaitu yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir lisani, zikir qalbi, dan juga zikir amali. Zikir lisani sebanyak mungkin kita menyebut melafaz asma Allah. Zikir amali pada diri kita memiliki rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir amali adalah perilaku kita mencerminkan ketaatan tunduk kita dengan hukum-hukum aturan syariat Allah. Waktu-waktu kita, kegiatan kita, aktivitas kita betul-betul bernilai karena ibadah. Nah, saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Nah, upaya kita, kesungguhan kita untuk memasuki surganya Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling dirahmati oleh Allah, dan juga cita-cita kita yang paling tinggi adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun, siapapun yang kita cintai di dunia ini pasti akan kita tinggalkan, pasti kita akan berpisah dengannya. Dan apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini pada akhirnya akan hilang dan lenyap, karena semuanya adalah fana. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan hilang, akan lenyap. Adapun di sisi Allah itulah yang kekal, dan yang utama adalah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, yaitu kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Artinya adalah jannatullah, surganya Allah. Siapapun di antara kita yang betul-betul menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 4 amalan utama yang betul-betul kita miliki, harus kita miliki dan kita jalani di dalam kehidupan ini. Yang pertama, seperti dalam sabda Rasulullah dikatakan oleh Imam Bukhari, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wajib ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkan Allah, dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yaitu wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas taat kepada Allah dan Rasul, dan dibuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang keempat adalah tarkul haram war riba, meninggalkan yang haram dan riba. Wajib kita beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik, tidak mensekutukan. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah.
Dipertegas dalam sabda Rasulullah dari Imam Bukhari, "Man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu, artinya mengisahkan mentauhidkan Allah, dakhala al-jannah, maka baginya surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati musyrik mensekutukan Allah dengan suatu, maka baginya adalah neraka. Kemudian yang kedua adalah bukti kita cinta kepada Rasul jelas. Kita banyak bersolawat kepada Rasul, menjalankan ibadah betul-betul ikuti tuntunan Rasul. Karena ibadah itu ukurannya bukan karena kemudian meriah banyaknya, tapi benarnya adalah ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang ibadahnya betul-betul ikuti tuntunan Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi ingin dicintai oleh Allah, cintailah Rasulullah, hiduplah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Baik dalam membina rumah tangga, mencari nafkah rezeki, membina anak, membina keluarga, dan juga bermuamalah, bahkan tentunya dalam ibadah dan akidah. Bahkan juga kaitannya juga dengan masalah muamalah, ikutilah tuntunan Rasulullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Kemudian yang ketiga adalah pastikan ingat sabda Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Ingat saudaraku seiman, seorang anak yang diberi kemudahan, kelapangan, kekayaan, rezeki oleh Allah, tetapi dia durhaka terhadap orang tuanya, dia melupakan kebaikan orang tuanya, maka yang pertama, sholatnya, saumnya, puasanya, doanya, dan ibadah-ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, akan dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Dan yang ketiga, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Dan yang keempat, naudzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan azab kubur. Ingat, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Dan pastikan kita lepaskan yang haram dan riba. Gak akan selamanya gak akan bahagia, gak akan selamat, gak akan diberkahi oleh Allah, gak akan bisa menjadi muslim mukmin yang baik jika masih dalam lingkaran yang haram dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini. Berarti tinggalkan yang haram dan riba. Kenapa? Karena sesungguhnya ya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan. Karena sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kejahatan, kemungkaran, maksiat dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak diketahui. Dan dalam surat Fatir, sesungguhnya syaitan itu mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Naudzubillah, subhanallah. Jika keempat hal ini setidak-tidaknya betul-betul kita jalankan, yaitu beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, tidak musyrik, tidak mensekutukannya, mencintai Rasulullah dengan sebenarnya mencintai, diantaranya menjalankan ibadah seperti yang Rasul contohkan, tuntunkan. Kemudian yang ketiga adalah berbakti pada orang tua, dan yang keempat meninggalkan yang haram dan riba. Insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya satu renungan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Yang arti bebasnya hendaknya kalian selalu berusaha ada di dalam lingkaran ketaatan, keimanan, hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islamnya iman seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hatinya, iman, ibadah, dan akhlaknya. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab kalau kita tidak semangat dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyul Qayyum. Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu. Yang ada di Filistin, di Suriah, di Aleppo, di Angola, di India, di Cina, di Indonesia, dimanapun berada ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ambillah kesalahan dan dosa kami yang kami sengaja ataupun tidak. Terimalah amal ibadah kami ya Allah, ibadah sholat kami, ibadah saum kami, dan semua aktivitas ibadah kami ya Allah. Terimalah sebagai amal soleh dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur dan amanah, yang menegakkan hukum syariat-Mu ya Allah. Dan hinakanlah ya Allah siapa saja pemimpin, pejabat, aparat yang berbuat kezaliman, yang mengkhianati umat dan rakyat, yang menyusahkan umat dan rakyat. Hinakan mereka ya Allah, ganti mereka ya Allah dengan pemimpin pejabat yang adil, jujur dan amanah. Ya Allah, datangkan pula kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi yang memimpin kami dengan tuntunan syariat-Mu, yang membawa kami untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.